Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan, saat ini saya berada di kantor pemerintah Kabupaten Blitar yang lama, yang baru saja di Kanigoro. Oh iya, kantornya banyak. Betul. Dan saat ini kita akan mengambil satu tema pasien sembuh corona untuk bisa diterima di masyarakat dengan narasumber yang tadi sudah disebutkan. Ada Bapak Bupati Blitar, Bapak Rianto. Saat ini sudah ada di depan saya. Bapak, mikrofonnya mungkin mikrofon yang di sebelah yang pakai kabel, Bapak. Nggih. Nggih. Assalamualaikum Pak Rianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat Mbak Tita, gimana penjenengan? Alhamdulillah sehat. Suaranya masih? Iya. Ya. Kayak kerupuk ya Pak ya. Baik, kemudian narasumber kita yang kedua ada Ibu Endah Woro Utami. Beliau ini dokter yang ada Direktur Rumah Sakit Ngutiwaluyo. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang Mbak Tita. Iya, apa kabar Bu? Ya, alhamdulillah baik-baik, sehat ya. Sehat ya. Alhamdulillah. Baik, saya awali dengan Bapak dulu ya Pak ya. Bapak, secara umum penanganan pemerintah Kabupaten Blitar untuk memutus mata rantai perkembangan virus corona atau COVID-19 ini seperti apa ini Pak? Sebelum kita ke satu topik, karena nanti akan berkaitan gitu. Oh iya. Nggih. Terima kasih Mbak Tita. Jadi luar biasa kebersamaan, kekompakan di daerah kita ini memang betul-betul bagus. Ya, dengan arahan petunjuk mulai dari Presiden, Kapolri dan Menteri serta instruksi Gubernur, tentunya sudah kita tindak lanjuti semuanya. Antara lain kita sudah membentuk gugus tugas ya. Ya. Gugus tugas ini mulai gugus tugas di tingkat kabupaten ada, terus kemudian gugus relawan di tingkat desa ada semua. Jadi gugus tugas ini semula sesuai arahan dari pusat itu ketuanya Pak Sekda. Sedangkan kita Bupati Forpimda ini pengarah. Namun ada perkembangan baru, mulai dari provinsi ini harus dijabat gubernur dan untuk daerah langsung dihandle oleh bupati atau wali kota. Nah, untuk Forpimda ini sebagai wakil ketua. Nah, ini sangat memudahkan kendali dalam kami bersama-sama untuk memutus mata rantai virus corona ini. Ini sudah bagus sekali. Mulai kita adakan sosialisasi yang terus-menerus lewat dukungan media. Juga langkah kami di lapangan ini sangat bagus sekali. Terus kemudian juga mengadakan rapat-rapat koordinasi. Alhamdulillah teman-teman Konfimpo sudah menyiapkan telekonferensi sehingga kami bisa melaksanakan social distancing, physical distancing dengan cantik, dengan baik, tanpa mengurangi komunikasi yang sangat efektif ini. Ya. Jadi semuanya masih bisa terhandle ya, gitu. Ya. Terus kemudian juga teman-teman dari Polri ini, dari TNI, dukungannya bersama-sama staf dari perhubungan, dari Satpol PP. Ini terus-menerus mengadakan yaitu checkpoint ya, pemantauan ke daerah-daerah. Justru ini yang kami harapkan kepada masyarakat ya, hal-hal yang sudah menjadi acuan ya atau istilahnya protokol kesehatan ini supaya betul-betul diikuti. Disiplin ini penting ya, disiplin. Kalau kita semua tidak disiplin, tidak sadar tentang bahaya yang virus corona, ini akan semakin lama dalam kita menyelesaikan virus corona ini. Tapi semakin kita sadar bahayanya virus corona dan aturan-aturan WHO kita pakai, protokol kesehatan ya, mulai kita banyak diam di rumah, melakukan pekerjaan dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah, keluar pakai masker ya, terus kemudian kita kontak seperti ini, saya dengan Mbak Tita ini 2 meter, ini selalu kita ikuti, tidak hadir di kerumunan-kerumunan. Insya Allah ini nanti cepat bisa kita tuntaskan virus corona ini. Sebaliknya, kalau kita langgar ya semakin lama.
Semakin lama korbannya semakin banyak, biaya kosnya untuk itu juga semakin luar biasa. Iya Pak, bagaimana penanganan warga terdampak untuk Kabupaten Blitar ini? Ya, penanganan terdampak ini sebetulnya Mbak Tita, kalau kita pelajari dari awal, ini tentunya kita tahu bahwa yang positif ataupun PDP ini adalah dari luar semua. Ya, mereka dari luar daerah datang ke Blitar atau dari luar daerah pulang ke keluarganya. Nah, inilah kebetulan yang luar daerah ini dari daerah zona merah. Dari pandemik ya, dari daerah endemik, dari sentrumnya ya, dari pusatnya. Sehingga ini mudah untuk menyebar. Siapapun yang kontak saat itu pasti menjadi pemantauan kita. Jadi ODP ya Bu. Nah, ini dari perkembangan waktu ke waktu ini terus terang perlu saya sampaikan pada masyarakat untuk data yang terakhir yang setiap hari kami menerima laporan dari teman-teman gugus tugas. Ini yang ODP ini 481. Jadi perkembangannya terus meningkat. Ini ada tren peningkatan ya Pak? Ada peningkatan. Terus PDP dari awal itu hanya 1 kalau tidak 2, sekarang sudah menjadi 5. 5 ini yang sembuh PDP ini ada 2. Ya. Terus kemudian yang masih PDP yang sembuh itu 2, yang meninggal 1. Ya, ini. Terus yang 2 masih dirawat ini. Ya, kemudian yang positif ini 1 sudah sembuh. Nah, inilah Mbak Tita yang harus diketahui oleh masyarakat. Jadi disiplin itu yang harus diterapkan. Bapak, sesuai dengan topik yang kita bahas kali ini kan ada stigma di daerah lain. Mudah-mudahan saja di kita enggak gitu ya. Di daerah lain itu yang sudah sembuh, kemudian dinyatakan sembuh, kadang-kadang ada stigma mereka ini dijauhi gitu. Ini sebenarnya seperti apa? Bagaimana membangun stigma ini tidak ada di masyarakat gitu. Kan boleh jauhi penyakitnya tapi orangnya jangan kan gitu ya. Iya, ini seperti apa Pak menumbuhkan mereka akhirnya diterima kembali ini? Sebetulnya secara medis yang tahu Bu Dr. Woro ya. Tapi prinsipnya mereka yang sudah dinyatakan sembuh ya berarti sembuh. Virus corona itu sudah tidak ada di dalam tubuhnya. Sehingga tentunya bagi keluarga, bagi teman, tetangga, tidak usah khawatir untuk ketularan lah, ya terjangkit itu tidak perlu. Jadi jangan dijauhi. Ya, mereka justru nanti kalau dijauhi dia akan secara psikologis ya menurun ya Pak. Menurun. Ya, imunnya juga, menurun juga ya. Jadi salah satu upaya kita itu untuk virus corona itu katanya Bu Dokter itu harus tidak stres gitu ya. Jangan lupa bahagia. Ya bahagia, orang di duit bahagia. Bahagia, karena ada Pak Bupati yang selalu akan memberikan yang terbaik gitu ya Pak ya. Baik Pak Bupati, saya bergeser dulu ya ke Bu Dokter Woro. Pasien yang sembuh dari positif kemudian sembuh itu atau dinyatakan negatif, apa bisa menularkan lagi? Secara medis seperti apa? Terima kasih Mbak Tita. Terima kasih Mbak Tita. Jadi dokter menyatakan bahwa pasien itu sembuh, pasti ada dasarnya. Dasar yang utama adalah pasien itu sudah dilakukan swab dulu, pemeriksaan lab swab dan negatif. Kalau swab negatif berarti tidak ada kuman di tenggorokan yang diambil dari tenggorokan ataupun dari hidungnya, dan ini baru pasien boleh dinyatakan sembuh. Sehingga kalau bila mana dia dinyatakan sembuh dan kondisinya baik secara pemeriksaan, dia boleh pulang pun masih dilanjutkan dengan isolasi. Sehingga kalau swabnya sudah negatif, maka dia sudah melalui masa penularan, dia boleh diterima di masyarakat. Itu pun
pada saat dia dirawat di rumah, dia kontrol masih dilakukan swab lagi. Sehingga 2 kali swab negatif dan dia dinyatakan boleh kembali ke masyarakat, sehat kembali, maka dia sudah tidak bisa menularkan lagi. Kecuali jika dia tertular lagi. Jadi kalau tertular masih bisa. Begitu Mbak Tita. Jadi intinya ketika mereka sudah dinyatakan sembuh ya sembuh gitu ya. Iya, betul. Ya, oke. Kemudian apa yang perlu diperhatikan Ibu kepada mereka-mereka ini? Iya, tentu saja karena dia pada masa pemulihan, ya kalau keluarga bisa mendukung dengan baik, masyarakat bisa menerima, biarkan dia secara imun sehat kembali dan menjalani pekerjaan ataupun hidupnya secara normal baik dalam keluarga dan masyarakat. Ya. Jadi harus ada dukungan dari keluarga dan masyarakat gitu betul, ya kepada mereka. Ya, ini bukan penyakit yang boleh dikatakan harus dijauhi, enggak. Tapi justru harus mendapatkan dukungan dari keluarga dan masyarakat. Ya, kalau tenaga kesehatan yang melayani juga butuh dukungan dari masyarakat enggak nih, Bu? Nah, itulah yang ingin kami sampaikan juga Mbak Tita, bahwa tenaga kesehatan itu dalam melayani pasien, baik pasien itu positif, mereka sudah melakukan menjalani APD dengan lengkap, sehingga dia tidak dikatakan termasuk dari orang dalam pemantauan, karena APD-nya lengkap sehingga tidak ada terjadi penularan, itu harapannya. Iya. Dan tenaga kesehatan yang kontak kemudian dalam masa inkubasi, dia juga dilakukan pemeriksaan lab. Kalau dia negatif, maka berarti dia tidak memang betul-betul terbukti tidak tertular. Sehingga tenaga kesehatan pun ada lelahnya, juga mohon dukungan dari keluarga, karena keluarga mungkin sering masih bisa menerima. Tapi masyarakat, karena ada yang sudah komplain ke rumah sakit, sebaiknya di asrama aja, sebaiknya dimasukkan hotel aja, jangan pulang ke desa kami. Kasihan ya Bu ya. Itulah mohon dukungan dari masyarakat tenaga kesehatan ini sudah mereka siapa yang merawat COVID, tentu saja kalau disuruh milih dibayar berapapun mereka memilih tidak, tapi itu tanggung jawab mereka, sehingga masyarakat ayo bersama-sama didoakan kita sama-sama bersatu melawan COVID-19. Kalau pihak rumah sakit kadang-kadang juga dijauhi juga ya Bu ya. Iya, itu keluhan mereka. Tapi kalau yang punya anak kecil, mereka memang sadar untuk tidak pulang. Dan sebelum pulang mereka, sebelum keluar ruang isolasi, itu bajunya udah dilepas, ada ruang khusus. Dan mereka mandi semuanya, mandi keramas. Sehingga begitu keluar ruang isolasi sudah bersih, bajunya sudah bersih. Jadi jangan takut gitu jangan ya. takut ya. Gitu Mbak Tita. Iya. Dan saya kembali ke Bapak kalau begitu. Bapak, kalau ini yang terdampak ini Pak, yang terdampak dengan COVID ini kan tidak hanya mereka yang mempunyai keluarga kena COVID gitu ya, atau mereka yang menurut Ibu ini orang dalam pantauan gitu ya, meskipun ada orang yang tidak ada gejala gitu atau OTG gitu ya. Ini kalau dampak yang lain secara ekonomi seperti apa ini Pak? Ya. Bagi mereka yang pedagang kaki lima yang mereka harus stay di rumah sesuai dengan arahan itu kados pundi Pak? Ya, ini adalah kondisi yang luar biasa yang sempat kita lihat, kita alami dan kita ikut bersama-sama menangani. Ini adalah bencana yang sangat luar biasa ya. Dampaknya terhadap tidak menyangkut kesehatan, utamanya kesehatan ya. Terus berikutnya menyangkut masalah ya mereka-mereka yang mata pencariannya ya seperti yang disampaikan Mbak Tita tadi ya, seperti pedagang kaki lima, pekerja-pekerja yang besok itu untuk makan masih mencari sekarang. Betul. Ini jumlahnya tidak sedikit. Nah, ini menjadi tanggung jawab negara, menjadi tanggung jawab kami. Dan tentunya tidak lepas uluran tangan dari semua yang peduli. Ini. Nah ini untuk mengikuti arahan dari Bapak Presiden ya, bahwa semua daerah, semua provinsi sudah diberikan kelonggaran untuk menyisir, meregulasi daripada semua anggaran yang dikelola di tahun 2020. Nah ini semua diarahkan anggaran-anggaran ini untuk mengatasi wabah virus corona ini, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi yaitu untuk menyangkut
ini perekonomian. Jaringan untuk mengatasi mereka yang miskin itu tadi yang saya sampaikan, termasuk nanti dampak ekonominya berikutnya. Nah, disinilah tim anggaran kami ini terus bergerak siang dan malam menyisir untuk anggaran-anggaran ini, dan alhamdulillah hari ini sudah hampir clear dan semua diarahkan pertama prioritas untuk rumah sakit, yang kedua untuk kesehatan, dinas kesehatan, dan untuk yang dukungan bantuan sosial bagi mereka yang miskin, tentunya perlu saya sampaikan ini juga sudah kita siapkan untuk 46.000 berapa ya? Cukup banyak ya, 46.000 yang terdampak se-Kabupaten Blitar. Jadi gini, jadi menurut data yang dari Dinas Sosial ini seluruhnya ini kita punya data ini cukup besar ya Mbak ya, 120.608. Dari angka itu ada yang sudah dapat bantuan PKH dan bantuan pangan non tunai. Nah, yang belum mendapatkan itu 46.654 harus kita bantu. Plus yang disampaikan oleh Mbak Tita tadi, pedagang kaki lima, asongan, ojek, ya yang itu tadi termasuk yang buruh-buruh itu jumlahnya itu 10.917. Sehingga total yang harus kami selesaikan ya untuk ini ada angka 57.571 orang. Nah, ini kebetulan apa yang kami rencanakan ini seiring sejalan dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat lewat Kementerian Sosial tadi malam saya dengarkan radio di Metro ya. Ini dari Menteri Sosial menyampaikan mereka yang perlu mendapatkan bantuan sosial orang miskin ini akan di-cover selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu 600.000. Jadi tiap bulan nilainya 200. Ini diwujudkan sembako termasuk nanti kami yang di Kabupaten Blitar sejumlah 57.571 ini nanti juga kita cover. Ini merupakan kerja keras, kerja tepat, kerja yang cermat, tepat sasaran dan tidak salah. Yang penting niat kita adalah membantu mengatasi kesulitan masyarakat kita. Ini luar biasa. Ya. Jadi anggaran yang kita butuhkan tidak sedikit, cukup besar, dan teman-teman sudah saya akan berikan petunjuk, nampaknya mereka siap bahu-membahu didukung oleh teman-teman TNI, Polri, siap untuk melaksanakan tugas yang mulia ini. Baik, kemudian meskipun secara umum pemerintah itu sudah mengumumkan jangan mudik gitu ya, jangan mudik, jangan pulang lah, ini stay di sana aja, nanti kan akan ada penanganan, tetapi masyarakat rupa-rupanya tetap saja juga melakukan. Nah, bagaimana dengan penanganan yang ini Bapak, dengan kondisi physical distancing semacam ini? Kita kan tenaga kerja kita juga banyak yang di luar, termasuk juga pekerja migran kita ada. Bagaimana penanganan yang satu ini Pak Bupati? Ya, jadi masalah ini sangat kompleks ya. Ya. Saya tahu persis kondisi kehidupan di kota-kota besar. Saya tahu persis setiap 1 tahun sekali kalau mereka tidak mudik, tentunya ini adalah mahal sekali harganya secara psikologis. Ingin ketemu orang tua, ingin ketemu saudaranya, yang tentunya mereka lepas rindu. Tetapi dengan kondisi kesehatan secara internasional, termasuk negara kita seperti ini, kata kuncinya adalah mampu menahan diri. Anjuran kami, ajakan kami, himbauan kami, demi orang-orang yang kita cintai, demi orang-orang yang kita sayangi, jangan mudik dulu. Ya, toh seandainya tidak mudik di sana pun pemerintah daerah setempat, DKI contohnya, juga akan memikirkan menyangkut masalah itu, meskipun tidak
sempurna ya. Ya, nama ini adalah dukungan-dukungan yang diberikan negara kepada rakyatnya. Nah, tapi kalau mereka terpaksa terlanjur pulsa ya, karena ya bagaimanapun ya orang banyak ya, ini tetap kita berlakukan ya. Ini prosedur protokol kesehatan ya. Mesti kita adakan checkpoint ya. Ya, apakah suhunya itu normal atau ada kenaikan. Termasuk kalau itu ada kenaikan ya ini mesti wajib untuk karantina. Nah, untuk karantina ini ada beberapa alternatif. Bisa karantina mandiri di rumahnya, tapi tidak boleh campur dengan keluarga. Ya, harus disiplin ini dengan protokol kesehatan. Ya. Terus kemudian tiap desa juga sudah kita perintahkan untuk menyiapkan karantina di tiap-tiap desa. Terus kemudian kalau ini nanti tidak cukup, kabupaten pun terpusat juga kita siapkan. Ini. Nah, kabupaten di mana? Yang jelas ini tadi sudah clear, satu yang terpusat di Local Education Center di LEC. Ini kita siapkan di sana. Kalau ini nanti tidak mencukupi, kita ada cadangan di utara di SMK Nglegok, yang di timur di Manlingi, yang di selatan Sutojayan di SMP Negeri 2 Sutojayan, yang di barat itu SMK Kademangan, sedangkan di wilayah barat Serengat itu di SMA Negeri Serengat. Ini langkah-langkah ikhtiar kita ya. Semoga ini tidak terpakai gitu ya. Ya, amin. Baik, saya bergeser ke Bu Woro. Ya, Bu Woro, ketika ini apa yang disampaikan Pak Bupati tadi, ada kemungkinan warga dari luar kota atau warga kita yang dari luar kota kemudian pulang mudik sehingga iso nahan gitu. Ini apa yang mesti dilakukan ini, Bu Woro? Terima kasih Mbak Tita. Sebetulnya kalau kita mau melihat, sebetulnya kalau kita mau melihat justru pejuang yang luar biasa yang di garda depan itu adalah seperti Bapak Bupati, kemudian para dari pihak kepolisian, dari TNI, dari kecamatan kelurahan yang ada di garda depan itu adalah sesungguhnya mereka pejuangnya. Karena apa? Justru pada saat para pemudik itu datang, mereka lah yang bekerja di depan. Kami ada di belakang adalah menunggu yang memang betul-betul sakit. Harapan kami adalah di garda depan ini bekerja luar biasa supaya yang jatuh sakit itu sedikit. Dan tentu saja pesan yang kami sampaikan kepada pemudik bahwa jujurlah, jujur kepada aparat yang di garda depan, yang di RT lapor kalau memang mereka berasal dari wilayah transmisi lokal. Karena mereka udah tahu daerah-daerah mana yang bisa menyebarkan, kalau Blitar masih belum, sehingga jangan mendatangkan penyakit pada keluarga mereka. Kalau memang harus karantina, jujur mereka dari daerah yang bisa menularkan, sehingga mereka bisa dilakukan karantina. Kalau mereka sakit, jangan sembunyikan, datang ke rumah sakit, ke petugas kesehatan, sampaikan sejujur-jujurnya bahwa saya ada keluhan sakit, nyeri tenggorok, panas, kemudian saya berasal dari daerah A, sehingga petugas kesehatan betul-betul bisa menangani tepat dan ini bisa mencegah penularan lebih lanjut. Itulah yang terpenting yang kita ingin masyarakat pemudik ini betul-betul menjaga, itu untuk menjaga keluarga mereka, bukan hanya keluarga, tetapi menjaga Blitar yang kita cintai ini. Tapi kalau sudah negatif, sudah selesai isolasi ya, terima lagi gitu ya. Iya, betul. Jangan ada stigma yang tidak baik gitu ya. Tidak merasa saya dari Jakarta kok dijauhi masyarakat. Nah, ini sebetulnya hanya karantina sementara yang dilakukan. Betul. Baik, apalagi Bu Woroni yang penting, satu lagi yang penting untuk diketahui masyarakat. Iya, mungkin bagaimanapun kita akan menghadapi yang namanya ada orang yang meninggal karena COVID. Nah, ya, penanganannya seperti apa nih Bu? Kita sudah ada penanganan yang terlatih dan terus-menerus diupdate.
sehingga rumah sakit akan membantu supaya tidak terjadi penularan dari orang yang sudah meninggal ini. Masyarakat tidak perlu takut bahwa kalau memang keluarganya ada yang meninggal karena COVID, maka kita akan membantu sampai pada pemakamannya. Prosedur ini betul-betul sudah harus dilalui dan tidak terjadi penularan sampai dalam hal pemakaman. Daerahnya pun di mana kita harus memakamkan, itu semua akan kita berikan pengertian kepada masyarakat. Tapi sebenarnya kalau setelah dimakamkan kan sudah ya Bu ya, tidak perlu mereka takut lagi gitu ya Bu ya? Iya betul, tidak usah takut karena prosedur pemakamannya betul-betul ada berbeda. Jadi dibungkus dengan plastik, begitu mereka meninggal udah ada tahapan-tahapan itu dan ada semprotan yang betul-betul mematikan, dari klorin itu mematikan yang ada di sekitarnya, sehingga jangan takut. Memang tidak boleh mendekat, yang mendekat adalah tim kami yang khusus ini sampai pada saat pemakaman ya Bu ya. Setelah itu ya sudah nggak apa-apa, jangan takut, jangan menjauhi keluarganya, karena petugas kesehatan yang akan memberikan himbauan kepada masyarakat terkait keluarganya. Jadi ketika ini sudah, mohon maaf, dimakamkan gitu ya, sudah lewat situ juga nggak apa-apa gitu ya. Ya. Jangan takut dan jangan ditolak ya kalau seperti di daerah-daerah lain begitu. Ya, baik. Ya, baik. Yang terakhir ini Pak Bupati, himbauan kepada masyarakat seperti apa ini Bapak? Setelah pemerintah Kabupaten Blitar sudah melakukan sedemikian rupa upaya, baik itu yang terdampak COVID-19 ataupun bagi mereka yang terdampak ekonomi dari keputusan physical distancing saat ini. Apa ini Pak? Ya, jadi sebelum saya komentari apa yang disampaikan Mbak Tita, saya nyambung apa yang disampaikan Bu Dr. Woro ya. Saya komentari ini luar biasa kami Karangsono, Kecamatan Kanigoro. Saya menyampaikan terima kasih kepada semua masyarakat di sana, termasuk Toga, Thomas, Pak Kepala Desa, yang mana beberapa saat yang lalu kan ada memang tidak terjadi corona karena dia itu datang dari daerah zona merah. Ini otomatis akhirnya ini yang ngantar, ini resikonya di karantina. Alhamdulillah pelaksanaan karantina sesuai petunjuk dari desa, menyiapkan satu rumah kosong. Ditempati teman-teman yang menghantar itu ya. Untuk ini kelihatan sekali masyarakat itu menerima, termasuk partisipasi konsumsi segala macam. Kalau ini betul-betul bisa diterapkan oleh seluruh masyarakat, tidak hanya di Blitar ya, dimanapun saja, ini adalah memelihara sikap gotong royong ini sangat mahal sekali. Ini bagus sekali ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Mbak Tita, saya menyampaikan terima kasih kepada masyarakat di Desa Karangsono, dan semoga yang dikarantina segera bisa cepat bisa selesai dalam kurun waktu 14 hari. Tapi sekarang tidak ada keluhan apapun ya Pak ya? Ya, namanya di karantina itu ya kadang-kadang ya enggak kerasa, ya. Nah, tapi karena akrab ya ini. Tapi kalau secara medis nggak ada keluhan ya? Nggak ada. Karena tiap hari dipantau oleh tenaga medis gitu. Terus dalam menghadapi situasi seperti ini, pertama paling utama kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa memohon kepada Allah agar masalah ini bisa segera selesai. Virus corona bisa segera hilang dari bumi pertiwi Indonesia tercinta ini. Dan tentunya di samping itu perintah, anjuran, ajakan, dorongan kepada seluruh masyarakat, kami semua disiplin dan sadar untuk mengikuti protokol kesehatan. Physical distancing, social distancing kita ikuti dengan baik. Banyak berdiam di rumah, aktivitas kerja di rumah, ibadah di rumah, dan kalau keluar ini pakai masker, disiplin pakai masker.
Dan kontak seperti ini minimal 2 meter. Dan tentunya menghindari gerombolan, kerumunan orang banyak. Ini yang penting. Cuci tangan. Ya, cuci tangan, jadi kebiasaan cuci tangan ini harus dilakukan. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ini virus corona akan mati gitu ya dengan cuci tangan. Saya itu kalau dulu sehari belum tentu cuci tangan. Sekarang itu 10 kali, 15 kali ya. Gitu ya. Karena takut dengan virus corona itu ya. Baik. Baik, matur nuwun Pak Bupati, Pak Dr. Andes Haji Rianto MM atas waktunya. Kemudian terima kasih Ibu Dr. Indah Woro, matur nuwun yang saat ini sudah memberikan wawasan juga pikiran. Memang salut saya dengan teman-teman yang ada di rumah sakit. Iya. Mereka itu risiko menangani jenazah itu cukup berat. Saya sudah ngecek ke ruang isolasi bagaimana risiko yang harus ditanggung oleh teman-teman medis ini. Tapi mereka nampaknya siap tempur, ikhlas. Depan, ya. Ini alhamdulillah akhirnya sampai sekarang pun berjalan bagus. Ya. Baik. Dia merawat di situ, ya, memandikan sampai selesai, membawa dengan ambulan ke kuburan. Lokasi pemakaman. Akhirnya sampai dia itu memakamkan, itu sudah timnya, jadi masyarakat lain tidak bisa itu. Karena memang prosedurnya protokol kesehatannya seperti itu gitu ya, harus ditaati. Terima kasih atas wawasannya, terima kasih atas waktunya Pak Bupati Bu Woro dan sekaligus kawan, kita akhiri talkshow pada hari ini dengan satu tema, pasien sembuh corona untuk bisa diterima masyarakat. Saya Tito Landari, sampai jumpa.